Hati-hati kalau nyobain ekosistemnya Samsung. Bisa-bisa kalian kecemplung. Saya aja yang udah nyobain langsung ngerasa nyaman kayak ngecamp di gunung. Dari device-nya juga banyak banget yang udah ngedukung, ada HP, laptop, atau bahkan peralatan rumah tangga yang dikeluarin Samsung. Dan cara pemakaiannya juga mudah, nggak bikin linglung. Ya udah, nggak usah bingung, selamat menonton. Yang udah sayang tapi ketikung. Hai Nika, guys di sini. Jadi kalau kita ngomongin ekosistem, ada 3 brand yang ekosistemnya menurut saya paling matang lah ya. Ada Huawei yang sayangnya ya dia di-ban. Ada Apple yang sayangnya dia juga ilegal di Indonesia sekarang. Dan ada Samsung yang kalau kita ngomongin barangnya Samsung di Indonesia, paling banyak barangnya. Ada gadget, ada wearables, ada smart home appliance, banyak lah. Paling minus yang udah nggak masuk Indo itu laptopnya. Nah, beberapa bulan ini saya coba untuk nyemplung ke ekosistemnya Samsung. Sebelumnya, saya pakai ekosistemnya Apple sih. Tapi sejak mendengar berita kalau Apple itu investnya kecil banget di Indonesia dan pilih kasih antara Vietnam dan Indonesia. Padahal kalau saya research, penjualan Apple itu lebih gede di Indonesia daripada di Vietnam. Jadi saya kayak ngerasa, ya udahlah, nyobain Samsung aja. Tapi kalau ngomongin ekosistem, sebenarnya ya Apple itu bisa dibilang top juga sih. Samsung pun nggak kalah top. Plus untuk AI-nya sekarang, walaupun dia bekerja sama-sama Google, bukan eksklusif buat Samsung, tapi bisa dibilang AI-nya yang paling matang di antara semua brand. Apple Intelligence aja sampai sekarang juga belum pasti tuh. Jadi ceritanya berawal dari saya nyobain Samsung Galaxy Tab S10 Plus. Saya liburan ke Bali waktu itu dan saya nggak bawa laptop, cuman bawa Z Fold dan juga si Samsung Galaxy Tab S10 Plus. Dan di jalan saya kepikiran, nah saya kan naik sleeper bus ya, kenapa nggak saya review sekalian aja? Lah kok ternyata ketika udah pakai, kok enak banget. Akhirnya sampai sekarang keterusan dan saya coba untuk mengulik semua ekosistemnya dengan semua device Samsung yang saya punya. Dan ternyata setelah saya ngulik lebih dalam, ekosistemnya ini nggak cuma buat saya, nggak cuma buat content creator aja, tapi buat siapapun bisa. Makanya di video ini saya pengen cerita. Jadi keseharian saya karena saya content creator ya, kehidupan saya itu nggak jauh dari mikir ide konten, nyari referensi, breakdown konten, nulis skrip-skrip. Ya gitulah layaknya kehidupan content creator lah. Nah yang namanya ide itu kan bisa datang kapan aja dan di mana aja ya. Kayak contohnya lagi nge-gym, ngangkat barbel, tiba-tiba terinspirasi untuk ngangkat semangat tim. Kayak di cafe lihat barista lagi bikin latte art, tiba-tiba terinspirasi desain logo. Yang paling gokil, kadang inspirasi itu juga datang lewat mimpi. Makanya dulu banyak orang beli nomor karena inspirasinya dari mimpi. Nah, kalau saya dapat ide yang random banget tempatnya, pasti saya tulis dulu di Samsung Galaxy Z Fold 6 karena ya lebih mudah, saya bawa terus. Dan yang saya suka, dia langsung auto connect. Jadi kalau saya nulis di Samsung Notes, notes yang saya buat bakal otomatis sinkron ke semua device Samsung saya. Tapi dengan catatan Samsung akunnya ini satu akunnya. Jadi kita login dulu Samsung akunnya di sini dan device Samsung yang lain. Satu akun dulu. Nah nanti kalau semua idenya udah terkumpul rapi, baru saya bikin full scriptnya di Samsung Notes tapi di Samsung Galaxy Tab S10 Plus. Jadi ide-ide saya tadi nggak ngilang dan saya nggak harus buka Z Fold-nya dulu. Sekarang saya juga lebih suka nulis skrip di Samsung Galaxy Tab S10 Plus ketimbang di laptop, mungkin karena udah terbiasa. Dan ada satu tombol yang ngebantu banget sih, namanya ya tombol Gemini. Yang kalau kita tekan dia bakal langsung pop up window, jadi kita tinggal ketikan prompt aja, lebih cepat buat tanya-tanya ke AI. Fitur AI Note Assist-nya juga banyak, ini ngebantu banget ketika saya lagi press conference sama brand, baik itu di luar negeri atau di dalam negeri. Nah kalau di luar negeri biasanya ya karena bahasa Inggris saya itu pas-pasan, jadi saya tekan aja voice recording dan dia bakalan auto transkrip sendiri. Nah kalau ada bahasa yang saya nggak tahu, tinggal saya translate aja pakai fitur AI-nya. Dan kalau cuma mau ambil intinya aja, biasanya ya saya langsung summarize aja pakai fitur AI summarize-nya ini. AI Note Assist-nya ini kadang juga saya pakai kalau saya lagi nulis skrip. Yang sering saya pakai itu correct spelling sih, buat ngkoreksiin ketikan-ketikan yang saya miss pas lagi bikin skrip. Jujur, fitur ini bikin cara kerja saya jadi efisien banget sih. Kalau orang lain biasanya kerja itu pakai dual monitor ya, literally 2 monitor. Kalau saya ketika mobile, ketika nggak di kantor,
Dual monitornya itu pakai Samsung Galaxy Tab S10 Plus dan juga si Samsung Galaxy Z Fold 6. Jadi tabletnya ini buat scripting, foldnya buat cari referensi. Karena selain dua barang ini enteng kalau saya bawa kemana-mana, kalau saya mau kopas antar device juga enak. Misal saya mau nambah gambar di script buat referensi ke editor saya, tinggal saya cari referensi gambarnya di Samsung Galaxy Z Fold, saya copy gambarnya dari Z Fold dan paste-nya itu di tablet dan langsung terkonek gitu. Kenapa saya bilang ini bisa jadi dual monitor? Karena Samsung juga punya yang namanya fitur multi control. Jadi ketika kita koneksikan antara Samsung Galaxy Tab S10 Plus dan juga Z Fold 6, kita bisa gerakan Z Fold pakai trackpadnya Samsung Tab. Kalau mau pindah file juga tinggal drag and drop aja. Ya literally kayak dual monitor beneran. Ini bikin step pekerjaan makin singkat karena biasanya kirim gambar dulu lewat email, WhatsApp atau apapun itu. Sekarang tinggal copy paste, beres. Samsung Galaxy Tab S10 Plus ini saya pakai untuk editing video. Jadi perlu dukungan transfer file antar perangkat yang juga cepat. Nah, Samsung punya Quick Share. Dan proses transfer file kalau pakai Quick Share ini bisa lebih cepat meskipun file yang kita transfer ukurannya agak gede. Video 5 GB itu selesai sekitar 1 menitan aja. Dan yang saya suka, Quick Share-nya ini nggak kayak AirDrop yang rasis ya. Dia nggak mau antar device, harus sesama device Apple. Nah, Quick Share-nya Samsung, kalau misalkan kita mau transfer file bukan ke HP Samsung, sama-sama Android masih bisa. Kalau kita mau transfer file ke iOS, ke Apple juga bisa. Walaupun ada satu ekstra langkah lagi, harus download barcode dulu, tapi bisa gitu. Nah, kalau Apple ke Android bisa sih, tapi harus pakai Share It yang banyak banget iklannya dan lebih ribet. Samsung juga punya fitur Continuous App on Other Device. Jadi kalau kita buka aplikasi Samsung Notes atau Samsung Internet Apps di salah satu device Samsung. Contohnya kita lagi browsing di Samsung Galaxy Z Fold, terus kita mau lanjut browsing di Samsung Galaxy Tab S10 Plus, itu langsung ada di Recent tab-nya. Nah, di bagian atas nanti bakalan muncul Internet from device yang kita pakai buat buka browser sebelumnya. Tinggal klik open aja dan dia bakal otomatis ngebuka browser yang tadi kita buka di HP. Ada call and text on other devices juga. Ini sering banget kejadian di saya sih. Jadi ketika saya kerja di tablet, biasanya HP saya ini saya udah lupa naruh tuh di mana. Ya walaupun jaraknya dekat, tapi males kan kalau harus berdiri dulu untuk ngangkat telepon. Nah, kalau udah terkoneksi, misalkan ada telepon di Samsung Galaxy Z Fold, di Samsung Galaxy Tab S10 Plus-nya itu bakalan pop up menu untuk kita mau nerima telepon atau enggak. Mau kirim SMS di HP Fold tapi kita kirimnya di tablet itu bisa juga. Cuman sayangnya fitur ini hanya bisa untuk call dan juga text ya. Kalau misalkan kalian mau pakai WhatsApp ya gampang sih. Kalian tinggal link device aja WhatsApp-nya dari Fold ke Samsung Tab. Beres. Untuk telepon ada real time translation yang bisa kita pakai buat auto translate kalau kita telepon sama orang yang beda bahasa. Bahasanya banyak sih supportnya ya, tapi kalau kalian tanya apakah bahasa tubuh bisa, sementara ini sih belum ada ya. Kalau untuk fitur AI chatnya, ini ada chat translation juga buat translate chat tanpa harus copy paste ke Google Translate. Ada Composer juga yang bisa kita pakai, nggak cuma buat chat aja, tapi buat komen-komen di sosmed atau buat bikin deskripsi YouTube bisa juga. Jadi Composer ini intinya kalau misalkan kalian bingung mau nulis apa, entah itu di sosmed, email, nah pakai Composer aja. AI-nya nanti bakalan ngasih inspirasi teks yang pengen kalian kirim. Jadi nulis itu lebih cepet, cuma tinggal masukin keywordnya aja, terus pilih stylenya dan klik generate. Udah. Kalau kita ngomongin AI-nya Samsung, menurut saya AI-nya Samsung sampai sekarang ya paling matang sih dibandingkan kompetitornya ya. Apple Intelligence saja sampai sekarang iOS itu belum resmi 18.2 dan remove objeknya juga masih ya kelihatan nggak natural banget. Bahkan buat yang berhubungan sama Translate, Samsung juga udah ngasih pilihan bahasa Indonesia dari bulan April lalu. Yang lain belum ada kayaknya. Ada foto assist. Semua yang berkaitan dengan gambar ada AI-nya, termasuk remove object, person, dan itu terlihat natural. Mau transform foto portrait jadi lebih artistik juga bisa dan banyak banget pilihannya. Gak cuma foto, drawingan kita yang ala kadarnya juga bisa ditransform jadi sesuatu yang lebih enak untuk dilihat. Circle to Search-nya juga diupdate terus. Yang dari awal itu Circle to Search cuma cari gambar. Nah, sekarang bisa untuk translate dan bisa untuk cari judul lagu juga. Kalau dikoneksikan dengan Galaxy Buds 3 Pro, dia bisa multi connect, jadi nggak perlu pairing-pairing ulang. Misalkan ya kita lagi muter lagu di tablet sambil kerja, nah gini. Terus habis gitu ada telepon tuh di Samsung Galaxy Z Fold. Nah kita nggak perlu pairing ulang ke Samsung Galaxy Z Fold.
tinggal kita angkat aja dan suaranya bakalan masuk ke Samsung Galaxy Z Fold. Auto switch ini juga bisa berlaku di Smart TV loh ya. Keren sih. Dan biasanya kalau saya koneksikan Galaxy Buds 3 sama Smart TV, ya kalau misalkan anak saya lagi tidur kan gak mungkin saya ngencengin volume, jadi pakai Galaxy Buds 3 dengan Smart TV. Dan di Smart TV 360 audionya itu masih kebaca. Mumpung lagi di TV, sekalian aja kita bahas fitur Smart View. Nah, Smart View ini screen mirroring lah yang biasanya saya pakai buat preview editannya anak-anak, karena kalau di TV itu lebih gede, lebih enak aja previewnya, teks-teksnya, efek-efeknya semuanya kelihatan jelas. Ya walaupun ada delay, tapi delaynya itu nggak sampai yang ngeganggu. Karena kan nggak dibuat main game cepet juga. Samsung DeX-nya ini juga kepakai banget ketika kemarin saya nonton Timnas. Karena Samsung TV saya kan OS-nya pakai OS-nya Samsung sendiri. Yang nggak ada aplikasi Vision Plus. Nah caranya saya tinggal download aja Vision Plus di Samsung Galaxy Z Fold. Terus Samsung DeX-nya saya konekin ke Smart TV. Dan udah, tinggal nonton. Beres. Oh ya, selain dual monitor tadi, ada aplikasi tambahan yang menurut saya juga bagus, namanya itu Samsung Flow. Cuman ini belum keinstall ya, jadi kita harus download dulu di Samsung Store-nya. Nah, kalau udah terinstall Samsung Flow ini, ibaratnya kita kayak menggabungkan Smart View dan juga multi control. Jadi kita bisa screen mirroring, kita juga bisa mengontrol device yang terkoneksi, kita bahkan bisa buka kamera dan buka aplikasi lain, bahkan gaming pun juga bisa kita buka. Gampangnya kayak si tampilan Z Fold 6 ini dipindah ke Samsung Galaxy Tab S10 Plus-nya. Dan itu tadi adalah experience saya menggunakan ekosistem Samsung yang awalnya sebenarnya coba-coba ya, tapi kalau semakin kesini kok saya ngerasa semakin terperangkap. Karena saya udah gemes banget nabung buat beli Galaxy Ring-nya, Galaxy Watch Ultra-nya, kulkasnya, mesin cucinya. Aduh habis berapa ini. Karena kalau misalkan kita pakai smart home appliance-nya, ada aplikasi yang namanya Smart Things. Yang dia bisa mengkoneksikan semua device Samsung di rumah kita dan juga gadget. Bahkan ada 3D mapping-nya juga. Kita mau matiin lampu jarak jauh bisa. Nah itu kan kayak ibaratnya Jarvis banget gitu ya. Kayak Iron Man banget. Cuman ya nantilah ya, nabung dulu karena harganya juga lumayan. Emang kalau kita ngomongin ekosistem ya enaknya itu hidup kita jadi jauh lebih mudah. Gak enaknya ya gampang terperangkap. Kalau udah terperangkap susah banget keluar. Apalagi kalau kayak Samsung gini. Barangnya banyak banget. Intinya ekosistem Samsung yang saya mulai dari Samsung Galaxy Tab S10 Plus dan perangkat lainnya kayak smartphone, wearables, dan TV mengubah cara hidup saya jadi lebih efisien. Produktivitas udah jelas, segudang fitur AI, konektivitas antar perangkat, dan transfer file yang luar biasa efisiennya. Bikin proses kreatif saya jadi lebih menyenangkan, mulai dari cari ide, riset, breakdown, nulis, sampai preview video itu jadi gampang banget. Plus ini jadi inovasi teknologi yang bermanfaat banget buat kehidupan kita. Tapi ada nggak sih dari kalian pengguna Samsung yang semuanya itu udah punya device-nya di rumah? Coba deh tulis di kolom komentar, saya penasaran experience kalian kayak gimana. Dan kalau misalkan kalian pengguna Samsung yang udah nyobain ekosistemnya juga dan ada fitur yang belum saya bahas, coba tulis di kolom komentar. Karena ya biar saya bisa pakai juga. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye!